Telah dirilis buku Makarios. Tuhan memanggil Pendeta Sapta Tandi untuk menyampaikan pesan-pesan pengharapan, pemulihan dan kesembuhan melalui pelayanan menara doa online yang dilakukan setiap hari dari permulaan pandemi COVID-19 hingga sekarang ini. Buku ini menarik untuk dibaca. Pembahasan setiap babnya mudah dimengerti. Desain full color meningkatkan minat membaca. Pemesanan dapat menghubungi Saudari Rini Hutajulu 081366213898 atau dapatkan di konter MPI Care. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kita dipilih Tuhan untuk tetap setia memuji menyembah Tuhan Bapak Ibu di tempat ini. Bahkan terlebih lagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara online. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan memulai ibadah kita saat hari ini. Mari Bapak Ibu siapkan hatinya Bapak Ibu yang ada di Menara Doa. Bahkan yang mengikuti ibadah ini lewat online. Mari kita persiapkan hati kita. Mulai arahkan hati dan pandangannya kepada Tuhan. Kepada kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Kami sungguh mengakui setiap perbuatan tangan-Mu dalam kehidupan kami begitu besar ya Tuhan Yesus. Selalu baru setiap pagi itu yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Dan saat hari ini kami bersama umat-Mu datang merendahkan hati di hadapan-Mu. Dan dengan segenap hati kami mau memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Engkau selalu menjamah kami dalam hadirat Tuhan. Engkau selalu melawat setiap kami di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Saat kami memuji menyembah Engkau dengan penuh ketekunan ya Bapa, mencari wajah-Mu, mencari kehendak-Mu ya Tuhan, maka kami akan tetap tinggal di dalam terang-Mu yang ajaib ya Tuhan. Untuk itu kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau sembah dan tinggikan nama-Mu yang mulia. Kami mau masyurkan Engkau selama-lamanya ya Tuhan. Sebab tidak ada hal lain yang dapat kami berbuat saat ini selain kami memuji menyembah Engkau, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan
Dan biarlah Engkau bertahta di atas pujian penyembahan yang kami naikkan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan. Tuhan Yesus, Engkau menemukan setiap kami adalah hamba-hamba-Mu yang taat dan setia kepadamu. Karena kami menyembah Tuhan Yesus yang setia mengasihi kami. Sebab itu biarlah kasih kami kepada Tuhan semakin besar dan semakin besar ya Tuhan. Oh ralalabaya syana ralalab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 
Karena terang-Mu yang ajaib membuat kegelapan dalam hidup kami lenyap ya Tuhan Yesus. Karena kami adalah orang-orang yang setia melakukan firman-Mu, merenungkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya. Kami puji, kami sembah Engkau Tuhan. Kami masyurkan nama-Mu dari awal sampai akhir ibadah ini. Biarlah nama Tuhan dimuliakan ya Bapa. Terima kasih Yesus. Saat hari ini Tuhan, ku sujud sembah-Mu dengan mezbah korban syukur.
saudara yang ada di Menara Doa, baik di Holy Spirit Room maupun saudara yang ikut secara online. Mari kita sama-sama berdoa, saudaraku. Yang kita berdoakan adalah gini, saya masih mau bahas tentang bagaimana caranya mengalami kelepasan dari kutuk dan kuasa gelap. Nah, kutuk itu bisa masuk karena ada perjanjian, saudaraku, dengan para dukun, paranormal, atau buat perjanjian, saudaraku, ya kan, orang tua kita dan lain sebagainya. Itu bisa pertama. Yang kedua, kutuk itu bisa masuk, saudara, lewat kebiasaan-kebiasaan buruk, ya saudara, kedagingan kita, ya kan, saudaraku, yang kita nggak putuskan selama ini. Kita nggak doa untuk batalkan, patahkan dengan kuasa nama Yesus. Nah, kutuk itu adalah satu pekerjaan daripada iblis yang selalu membawa kita akan turun, saudaraku. Tapi Tuhan ingin setiap kita hidup di dalam berkat dan hidup dalam kelimpahan. Katakan amin. Berkat, saudaraku, berkat itu membawa kita naik ke atas, ya kan, bertambah-tambah sukacita, damai sejahtera dalam segala aspek. Nah, hari ini saudara, kita minta anugerah Tuhan. Apa yang menjadi ganjel dalam hati kita, saudara Kristus? Apakah saudara punya ganjalan? Kemarin kita bahas tentang kenapa kok kita sulit untuk tunduk dan taat kepada apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Ada hal-hal yang kita sudah dengar ibadah, dengar firman, tapi kita tahu ini aku belum bisa lakukan ini. Hari ini kita minta anugerah. Berikan aku Tuhan kemampuan untuk bisa melakukan akan firman-Mu ini. Katakan amin. Entah itu firman tentang pengampunan, tentang memberi, tentang apapun itu, saudaraku. Jangan, atau meninggalkan satu komunitas yang merusak daripada kehidupan saudara. Atau meninggalkan kebiasaan buruk yang orang lain tidak tahu. Cuma kita yang tahu, Tuhan yang tahu. Saudaraku, ya Tuhan bilang, ayo lepaskan itu, tinggalkan. Tapi kita bilang, gak bisa ini tinggalkan. Hari ini kita minta anugerah Tuhan. Ini cara kita bilang, Tuhan, aku minta kasih karunia-Mu. Aku mau patahkan kutuk. Kutuk itu bisa banyak jenis kutuk yang kita perlu tahu, saudaraku. Yaitu ada yang namanya kutuk sakit penyakit. Kita batalkan itu. Kutuk yang namanya depresi, stres. Itu juga dalam bentuk Ulangan pasal 28 itu menjelaskan begitu banyak jenis. Mati muda, percaya, segala perceraian, saudaraku, apapun itu. Dan hari ini kita minta anugerah Tuhan, biarlah Tuhan batalkan sampai kepada kami saja, tidak turun kepada anak-anak kami. Saudara mau katakan amin? Ya, mungkin juga ada kuasa gelap yang mengikat. Tanda seorang diikat oleh kuasa gelap adalah, saudara, sulit buat dia. Pertama, saudara, untuk nyembah. Berdoa dengan konsentrasi itu sulit. Karena saudara, kuasa gelap atau roh jahat berusaha untuk memisahkan kita dari Tuhan. Sehingga kita nggak bisa kenal Tuhan. Yang berikutnya adalah kita nggak akan pernah bisa konsentrasi juga untuk dengar firman. Itu ada salah satu tanda daripada satu ikatan pada kuasa gelap. Membaca Alkitab dan lain sebagainya. Kita minta anugerah Tuhan. Ayo, seberapa bisanya saudara konsentrasi. Saudara mulai bangun rohnya, saudaraku. Saudara mulai nyanyi, muji, nyembah dengan bersuara. Kita minta kasih dari Tuhan, dari surga. Menjamah tiap kita. Ketika saudara merasakan jamahan, saudara mulai katakan, aku batalkan semua kutuk ini. Dalam nama Yesus. Segala ikatan-ikatan kuasa gelap, aku patahkan dalam nama Yesus. Biarlah hari ini aku mengalami kelepasan. Kelepasan sampai dengan diriku saja. Tidak akan terjadi lagi kepada anak-anakku, kepada cucuku. Dalam nama Yesus. Mari saya mulai berdoa dalam nama Yesus. Oh ya, biarlah kasih dari surga turun atas setiap anak-anakmu. Engkau ubah ya Tuhan, kutuk jadi berkat dalam nama Yesus. Mengalir
kasih Tuhan. Aku batalkan semua kutuk sakit penyakit. Apapun itu dari jalur orang tua kami kepada kami. Dalam nama Yesus berhenti. Tidak akan turun kepada anak-anak kami, cucu kami. Dalam nama Yesus. Apa yang terjadi dalam hidup saudara, segala kutuk ini batal dalam nama Yesus. Kami patahkan dalam nama Yesus. Kami minta Tuhan berkat turun buat kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, biarlah ya Tuhan Kau memberkati kami ya Tuhan berlimpah-limpah. Kau berkati anak-anak berlimpah-limpah ya Tuhan. Tuhan bawa kami Tuhan makin kenal, makin dalam akan Engkau, mengerti firman. Biarlah ya Tuhan Kau ajari kami untuk bisa berpikir ya Tuhan sesuai dengan firman. Jamah pikiran kami, jamah siap hati kami Tuhan. Ubah cara hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa ya Tuhan, biarlah ya Tuhan memasuki daripada bulan Februari ini. Ya Tuhan, bulan yang kedua ini kami akan melihat tangan Tuhan, perbuatan Tuhan yang lebih ajaib, yang lebih besar, yang lebih dahsyat terjadi atas hidup kami. Dalam nama Yesus ada satu terobosan ya Tuhan dalam hidup kami. Kami mau bangkit dan jadi pemenang. Terima kasih Tuhan, bawa kami Tuhan untuk lebih lagi mencintai firman-Mu. Ya Tuhan, bisa menikmati firman-Mu untuk membaca dan mendengarkannya. Makasih Tuhan, berikan kami kecintaan akan firman-Mu, kesukaan akan firman-Mu. Tiap kali kami baca Alkitab ya Tuhan, firman-Mu tumbuh ya Tuhan, Kau berikan kami sukacita. Kau berikan ya Tuhan satu kegirangan ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau bangkitkan ya. Ada satu revival ya Tuhan untuk baca Alkitab ya Bapa di masuk bulan 2 ini. Terima kasih banyak Bapa. Makasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Ya. Shalom saudara. Ya, kemarin saya masih memberikan judul daripada khotbah saya, yaitu bagaimana caranya mengalami kelepasan dari kutuk dan kuasa gelap. Ini bagian yang kedua. Saudaraku Yesus. Nah, dasarnya kita bisa lepas daripada kutuk dan kuasa gelap, yaitu karena kita mengikuti Yesus. Katakan amin. Ya, kita bilang aja iblis itu kuasa gelap, namanya gelap. Kalau Yesus dia berkata dalam Yohanes 8 ayat 12, katakan apa? Kita baca sama-sama yuk. Yohanes 8 ayat 12, 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai apa? Terang hidup. Katakan amin. Di mana ada terang, kegelapan tuh hilang. Seorang teman saya dengar dia kasih perumpamaan, saudaraku. Ya kan, sekalipun bintang di langit itu banyak, tetapi ketika muncul satu matahari, maka hilang semua itu bintang. Saudara bisa ngerti ini maksudnya. Walaupun kita merasa bahwa banyak sekali kuasa-kuasa gelap ya. Roh-roh jahat, banyak sekali. Kutuk-kutuk jenis kutuk, banyak sekali. Cukup satu Yesus terang itu. Katakan amin. Satu Yesus terang itu. Tuhan Yesus, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, kata mengikut artinya apa saudara? Percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan mentaati Tuhan. Itu artinya mengikut Tuhan. Katakan amin. Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, tidak berjalan dalam kebingungan. Saudaraku, karena dia mempunyai terang hidup. Terang bicara tentang apa saudara? Terang ini bicara tentang pengertian. Ya saudara, pewahyuan. Saudara tahu apa yang sedang terjadi, apa yang Tuhan sedang kerjakan. Ini bicara terang, sehingga gak takut. Ya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, kata Daud dalam Mazmur 23, aku tidak takut bahaya, sebab ada Tuhan yang menyertai aku. Karena Daud percaya Tuhan itu adalah terang.
Tuhan akan memberikan pengertian-pengertian, tuntunan apa yang harus dikatakan, apa yang harus diputuskan, apa yang harus dilakukan. Kata kuncinya adalah, saudara kudus, kalau kita mau mengalami kuasa kegelapan, ya, kelepasan dari kutuk dan kuasa kegelapan, kita semua harus mengikuti Tuhan. Katakan amin. Bagaimana caranya mengikuti Tuhan? Yesus dengan jelas dia jelaskan, cara mengikut aku adalah kamu harus memiliki kebenaran firman Tuhan. Coba kita buka Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firmanku, maka kamu benar-benar adalah muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Nah, poin yang ketiga hari ini kita bahas tentang kelepasan dari kutuk dan kuasa gelap. Kemarin kita bahas caranya, yang pertama kita harus belajar tunduk kepada Allah. Yang kedua adalah kita harus belajar hidup dalam kasih dan pengampunan. Nah, hari ini saudaraku Yesus, saya ingin ajak saudara untuk melihat yang ketiga, yaitu bahwa kita bisa mengalami yang namanya kelepasan dari kutuk dan kuasa gelap apabila kita mendapatkan yang namanya pewahyuan akan firman Tuhan. Pewahyuan tentang siapa Tuhan itu, bukan hanya karena manifestasi. Saya sering dalam pelayanan 25 tahun jadi gembala, saudaraku. Sebelumnya saya juga melayani di pemuda di mana. Banyak orang-orang yang berkata, Pak Sabta, Pak Pendeta, saya ingin didoain pelepasan. Ada orang-orang tertentu yang berkali-kali minta doa pelepasan. Emang waktu didoakan pelepasan seperti kayak udah manifestasi. Plong, lepas ya. Wah, ada yang manifestasi. Muntah-muntah apa, atau manifest kuasa gelap, lepas. Tapi kemudian saudara, dia lakukan hal yang sama lagi. Ngalamin, kayaknya saya belum lepas bener nih Pak, kayak masih ada. Jadi saya nangkepin gini saudara, ya kan, yang bisa melepaskan kita dari kutuk kuasa gelap, kebiasaan-kebiasaan kita, yaitu saudara, bukan cuma sekedar didoain manifestasi, guling-guling, muntah, nangis-nangis, lepas, setannya keluar. Tidak cukup sama itu. Tetapi kita perlu memiliki apa? Pewahyuan. Katakan amin. Pewahyuan itu artinya ada sesuatu yang selama ini tertutup, yang kita gak ngerti. Itu dibukain, kita ngerti. Saudara, ini ayat yang saya akan buka. Ajak saudara untuk lihat Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Kita baca sama-sama yuk. Lukas 4 ayat 18 sampai 19 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan apa? Pembebasan kepada orang-orang tawanan. Ini siapa? Orang-orang yang diikat oleh kutuk dan kuasa gelap. Saudara, ya kan? Saudara kenal Yesus, percaya Yesus, ya kan? Yesus yang diurapi. Yesus itulah yang membebaskan para tawanan. Di sini karena dan penglihatan bagi orang-orang buta. Buta secara fisik, tetapi yang penting adalah buta secara rohani. Tidak ngerti tentang pengharapan. Sehingga hidupnya penuh kekhawatiran. Kalau ada apa-apa, kena apa-apa, langsung panik. Ini Tuhan bilang, ini perlu orang-orang seperti ini perlu mendapatkan yang namanya pewahyuan. Yang mengerti, katakan amin. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Ini bicara tentang orang tertindas. Orang yang mengalami mental illness. Ya, mengalami depresi. Yang mengalami gangguan jiwa. Ini tertindas. Bukan cuma ditindas oleh penguasa atau orang-orang tertentu, tetapi ini berkaitan erat dengan jiwa yang tidak tenang. Saudaraku, mereka akan dipulihkan, katakan amin. Ini yang Yesus akan kerjakan. Yang kerjakan Yesus, bukan seseorang, bukan hamba, harus cari hamba Tuhan ini.
Iya, dia bisa dipakai. Tapi kalau dia bawa nama Yesus, saudara sendiri juga harus bisa. Ya kan saudaraku. Nah, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saya melihat di sini jadi pelayanan yang namanya, saudara akan mengalami kelepasan. Saya mengalami kelepasan bukan cuma sekedar lewat doa pelepasan, pelayanan doa pelepasan. Tetapi yang terpenting adalah saudara dan saya harus memiliki firman Tuhan. Katakan amin. Saudara harus punya firman yang dihidupi, yang dibukakan, yang dinyatakan oleh siapa? Roh Kudus. Makanya pentingnya saudara, ya kan, tidak bisa dipisahkan. Pertama harus tunduk kepada Allah. Saudaraku, tunduk kepada Allah, tunduk kepada kehendak Roh Kudus. Tidak mendukakan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus disenangi, ya saudara, ya kan, kalau Roh Kudus dibuat senang, suka, berkenan sama kita, maka semua firman yang kita baca, yang kita dengar, Roh Kudus akan hidup itu. Dia akan bukakan, nyatakan itu kepada kita. Ketika dia mulai nyatakan, bukakan itu, maka apa yang tersembunyi selama ini, yang disediakan Allah buat kita, kalau sudah dinyatakan dengan baik saudara, itu akan menjadi milik kita. Saudara, sekalipun kita bilang, gak sanggup aku dapatkan, gak sanggup aku lakukannya, tetapi itulah yang Tuhan akan berikan buat kita. Di mana mulanya? Dari firman Tuhan. Kita kasih contoh saudaraku. Mazmur 105 ayat 17 sampai 19. Mari kita akan lihat dan kita akan baca sama-sama. Ini kelepasan benar-benar. Jadi gini saudaraku. Nanti saya akan cari waktu, mungkin minggu depan. Saya akan bahas tentang roh teritorial. Saudaraku, roh teritorial. Jadi orang-orang itu berkumpul karena memang dimulai dengan roh teritorial. Nanti kita akan bahas. Jadi apa yang terjadi dalam kehidupan kita sebenarnya terjadi dalam kehidupan daripada satu kota atau bangsa-bangsa tertentu. Itu banyak saudaraku sangat ditentukan di alam roh yang tidak kelihatan. Karena ada penguasa-penguasa kegelapan saudaraku Yesus yang bekerja di tengah-tengahnya. Dengar baik saudara. Nah, kalau kita bisa ngerti tentang pewahyuan akan firman Tuhan, dapat pewahyuan firman, maka muncul iman. Kita berdoa saudaraku. Nah, disitulah kita bisa taklukkan yang namanya roh. Ya kan? Saudara lihat ini. Saya mau ulang. Kita lihat dari kejadian Yusuf. Saudaraku. Yusuf dibuang jadi budak. Sepertinya itu pekerjaan daripada si iblis. Untuk menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup Yusuf. Saudara, kalau kita lihat ya. Ini kita baca dulu dah ayatnya. Lebih jelas. Supaya saudara dapat gambaran. Mazmur 105 ayat 17 sampai 19. 1, 2, 3. Diutusnyalah seorang mendahului mereka. Namanya siapa? Yusuf. Yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan apa? Belenggu. Ini diikat, mengalami ikatan. Ini ikatan secara fisik sebenarnya. Ikatan secara fisik merupakan satu refleksi daripada ikatan secara roh. Sudah diikat saudara kakinya. Supaya dia gak bisa berjalan. Ya, lehernya saudara masuk ke dalam besi. Bayangin itu keadaan Yusuf sebenarnya. Waktu dia jadi tawanan di Mesir. Alkitab katakan sampai saat firmannya sudah genap. Nah, lihat firman. Dan janji Tuhan membenarkannya. Yusuf saudara mengalami kelepasan. Ya, dari ikatan perbudakan. Dan dari ikatan rantai karena dia ditawan. Itu karena Yusuf dapat firman Tuhan. Firman ya kan mencapai kepada kegenapan waktunya. Yang mengerti katakan amin. Janji Tuhan yang melepaskan Yusuf. Buktinya apa saudaraku? Kalau bukan karena perbuatan Tuhan. Tidak mungkin saudara. Juru minum itu ingat. Ada seorang kawan satu sel di penjara ya kan, yang pernah menafsirkan mimpi tentang si juru minum dan juru roti. Tepat sekali kejadiannya saudaraku. Lalu ketika Firaun bermimpi saudara tentang 7 bulir gandum, ya 7
Lalu 7 kerbau yang gemuk, 7 kerbau yang kurus. Firaun bingung, nggak tahu gimana menerjemahkannya. Saudara lihat di sini, ya kan? Si juru mirum teringat, itu pasti pekerjaan siapa? Roh Kudus. Nah, yang bisa menafsirkan mimpi Firaun sehingga Yusuf bisa nafsirkan, itu bukan pekerjaan Yusuf. Pekerjaan siapa? Roh Kudus yang bukain semuanya. Katakan amin saudara. Nah, bagaimana kok Roh Kudus bisa memberitahu Yusuf? Yusuf ini seorang yang selalu ingat akan apa? Firman Tuhan. Hari ini saudaraku Yesus Kristus, poin yang saya mau ngomong begini. Saudara, tahun 2023 ini, apa kira-kira saudara ingin? Ya kan, terobosan apa yang saudara sedang doakan dan harapkan? Bulan Februari ini, kira-kira breakthrough apa yang saudara ingin Tuhan perbuat untuk saudara? Apa yang saudara inginkan bulan ini? Kalau masuk di dalam bulan Januari, saya ajak saudara untuk buat gerakan doa. Kita doa, kita minta sama Tuhan. Dan Tuhan janji kalau kita berdoa, terus berdoa sehari 3 kali. Ya kan, dia akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar. Hal-hal yang besar. Ya kan, hal-hal yang tidak kita ketahui akan jadi tahu. Yang kita tidak duga, itu yang Tuhan berikan. Itu doa. Itu janji Tuhan. Tapi masuk bulan 2, saya ingin ajak saudara untuk kita baca Alkitab. Baca Alkitab. Boleh kita baca Alkitab, ya kan? Sehari 3 kali. Kita buat lagi. Mau satu ayat boleh, 1 perikop boleh, 1 pasal boleh, selama 3 kali ini. Baca sebentar. Diam, renungkan. Ketika saudara nyembah dengan waktu yang tertentu. Ketika saudara ada apa? Saya percaya firman yang saudara baca ini akan dibukakan oleh Tuhan. Kalau Tuhan sudah bukakan, dengar baik saudara. Apa yang tidak mungkin jadi mungkin. Apa yang tidak pernah kita duga, itu yang terjadi. Hal-hal besar yang tidak bisa kita jangkau, itu kita bisa dapatkan. Yang percaya katakan amin. Saya percaya bahwa Yusuf, ya kan, tidak pernah menduga sebelumnya. Kalau dia dalam liang tutupan itu, saudara, kakinya dibelenggu, lehernya sama tangannya saudara dibelenggu. Di tempat tertutup yang gelap, itu bisa lepas dan jadi penguasa. Alkitab katakan itu karena ada firman Tuhan. Ada firman Tuhan. Saudaraku, kita yang terbatas. Saudaraku, ya kan? Kita yang sangat terbatas, yang tidak sempurna. Apabila kita tiap hari masukkan firman. Masukkan firman. Yang dalam pikiran, ke dalam pikiran kita. Ke dalam hati, lubuk hati kita. Percaya saudaraku, ya kan? Kita yang terbatas akan menjadi tidak terbatas. Setuju saudara? Apa dasar ayatnya? Ada. Dasar ayatnya adalah Mazmur 119 ayat 96. Nah, ini benar-benar mengalami kelepasan. Kalau kapasitas saudara sudah lebih besar daripada yang mengikat, itu pasti lepas jebol. Saudara dengan jebolan, terobosan. Ini bulan 2, ini jadi bulan terobosan, penjebolan. Ketika saudara masuk ke firman, saudara yang tidak memiliki batas-batas, saudaraku. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku melihat batas-batas kesempurnaan. Ini bahasa Indonesianya ya. Tetapi perintahmu luas sekali. Tapi dalam Alkitab yang lain, The Message ya, itu dikatakan begini, saudara. I see the limits to everything human, but the horizon can't contain your comment. Apa artinya? Aku melihat batasan-batasan manusia. Tetapi cakrawala pun tidak cukup, tidak sanggup menampung perintah-perintahmu. Yohanes 2:1, biar ini lebih jelas ya.
ayat ke-24 sampai 25. Ini kata penutup dari Injil Yohanes. Kita lihat, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Ayat 25 ya. Yohanes 21 ayat 25. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Perhatikan. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulisnya. Apa artinya di sini saudaraku yang spiritual? Saya ingin beritahu, ya kan? Firman Tuhan itu benar-benar luas dan tidak terbatas. Melebihi apa yang dapat dikerjakan oleh kekuatan manusia. Apabila kita manusia yang terbatas memiliki firman Tuhan yang tidak terbatas, maka kita manusia yang terbatas dapat melakukan hal-hal yang tidak terbatas. Hal-hal yang tidak pernah kita kerjakan sebelumnya. Sebelum kita mendapatkan firman Tuhan itu. Yang mengerti katakan amin. Ini dahsyat sekali nih firman. Sederhana loh, Alkitab baca aja, cerita. Pelan-pelan dibaca. Saya kasih contoh. Ini berapa hari lalu kita sudah dengar khotbah ini. Orang lumpuh di kolam Bethesda. Saudaraku, seumur hidupnya dia tidak pernah melakukan apa yang diperintahkan firman Tuhan. Firman yang jadi manusia. Nama siapa? Yesus. Saudaraku, ketika dia berjumpa dengan firman yang jadi manusia. Firman yang jadi manusia namanya Yesus berkata kepada si lumpuh ini, saudaraku. Apa? Bangunlah, angkatlah tilammu. Dan apa? Berjalannya. Ini perintah yang tidak pernah dia lakukan. Dia tidak pernah lakukan ini. Ini sesuatu yang sangat besar, sulit, dan tidak mungkin dia bisa lakukan. Tapi ketika di firman itu didengarnya, masuk di otaknya, masuk diolah dan masuk ke dalam hati. Lalu dia berkata, ya, tiba-tiba sesuatu yang lumpuh tidak berdaya. Saudara, ada satu kekuatan kuasa yang menyebabkan dia bisa bangun, dia bisa angkat tilam, dia bisa berjalan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Ini kekuatan firman luar biasa. Saudaraku, ini hal yang dahsyat. Saya melihat perbuatan Tuhan di gereja kita, saudara. GBI Musi Palem Indah, Palembang. Saya percaya, saudara, dari kita yang tidak punya apa-apa. Bukan siapa-siapa. Kita semua orang sederhana. Tidak ada berpendidikan yang hebat-hebat. Semua kita pasukan seperti itu. Tapi kita punya rasa haus, rasa lapar akan Tuhan. Kita rindu akan hadirat Tuhan. Kita suka pengurapan. Kita suka firman pewahyuan. Dan firman itulah, kuasa Roh Kudus itulah yang membuat kita. Akhirnya Tuhan memberkati kita. Saudara, dengan gedung gereja yang mewah sekali. Dengan berbagai fasilitasnya yang luar biasa. Tuhan tambahkan dengan kebun. Tuhan tambahkan dengan sekolah. Tambahkan dengan berbagai macam hal. Jiwa-jiwa terus dikirim oleh Tuhan dengan yang rasa haus lapar akan Tuhan. Pelayanan doa pengurapan. Saudara, berpuluhan tahun kita kerjakan itu. Dan Tuhan buka lagi dengan pelayanan menara doa setiap hari. Semua karena apa? Kekuatan firman Tuhan. Bagaimana orang-orang bisa diubahkan. Dokter bilang sakit ini kanker, ini tumor ini. Batu empeduka, batu ginjalkah. Ketika seseorang mendengar firman, memiliki firman, tiba-tiba mujizat terjadi. Kekuatan Allah luar biasa. Seorang yang sederhana, tidak punya apa, bukan siapa, tidak pernah dikenal apapun. Karena dia punya firman, menjadi orang yang berpengaruh. Bukan cuma hal soal materi. Saudara, tetapi ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan percayakan. Katakan amin. Di dalam Alkitab lagi, saya tadi dapetin lagi ayatnya saudaraku. Ya kan?
Bagaimana Paulus, saudaraku. Seorang yang Paulus dia nggak bawa pasukan bersenjata, kekuatan yang hebat untuk menaklukkan kerajaan Roma. Tidak. Dia datang seorang diri. Bahkan dia datang ke kota Roma sebagai seorang apa? Tawanan. Tapi di dalam badan dalam badan Paulus penuh firman Tuhan. Dia taklukkan, saudara, kerajaan Romawi. Dan hari ini Roma menjadi pusat kekristenan. Sudah sekian ribu tahun. Saya bisa ngerti dikatakan amin. Bagaimana orang-orang diubahkan, keluarga-keluarga diubahkan. Ini ayatnya, saudara, Ibrani 11 ayat 33 sampai 34. Saya mau bicara tentang bukan cuma sekedar bagaimana melepaskan kutuk dan kuasa gelap, tetapi saudara, Tuhan bisa membalikkan keadaan dan Yusuf bukan cuma dilepas dari penjara, tapi dia jadi penguasa. Katakan amin. Karena apa? Firman. Amin, saudaraku. Makanya saya selalu khotbah saya. Kalau kamu sakit, jangan cuma minta sembuh. Tapi minta sama Tuhan, kalau sembuh, aku ingin jadi berkat buat orang-orang sakit. Kalau saudara tinggal di panti asuhan, bukan cuma aku bisa lepas dari panti asuhan. Aku bisa punya ekonomi yang bagus. Jangan seperti itu. Doanya bukan cuma lepas keluar panti asuhan, diberkati Tuhan. Tapi saudara bisa memberkati panti asuhan. Hal yang seperti yang Tuhan mau. Saudaraku, ini yang Tuhan mau panggil buat kita semua. Katakan amin. Tapi semua ada karena apa? Firman. Saudara perlu berdoa, harus doa. Tetapi kalau seorang pendoa yang tidak baca firman, yang tidak punya firman di hati dan pikirannya, ya kan, maka doanya akan kering. Saudara bisa ngerti sini. Kekuatan doa itu selalu ditopang karena doanya mengandung firman Tuhan. Saudara bisa ngerti sini kata. Kekuatan kata-kata khotbah, ya kan, bukan kata-kata motivasi manusia, harus ada dasar firman Tuhannya. Firman Tuhan itu siapa? Yesus. Yesus salib itu. Saudaraku. Kita lihat Ibrani 11 ayat 33 sampai 34. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang karena iman bicara iman timbul dari mana? Pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Firman yang sudah ada di badan kita, itu iman. Saya kata badan ya. Sebenarnya hati dan pikiran. Biar ada badan itu, saudaraku. Orang yang badannya penuh firman. Saya yakin, saudaraku. Orang ini, badan itu bisa dipakai Tuhan untuk melakukan perkara-perkara besar. Yang bisa mengubah keluarga-keluarga, pribadi-pribadi. Yang percaya katakan amin. Nah, yang karena iman, perhatikan saudara, telah apa? Menaklukkan kerajaan. Saya mau bicara, firman berkuasa menaklukkan kerajaan-kerajaan. Katakan amin, saudara. Dan sifatnya kekal. Ya, mengamalkan kebenaran. Memperoleh apa yang dijanjikan. Itu firman. Ya, firman iman. Menutup mulut singa-singa. Saudaraku. Jadi ini mau bicara tentang Daniel. Saudara. Jadi di alam roh tuh, saudara, setelah menang, terjadi doa menang, maka malaikat turun. Ya kan, dampingin Daniel. Sehingga mulut singa itu gak bisa makan Daniel. Jadi semua yang terjadi di alam nyata sangat ditentukan oleh alam yang tidak kelihatan. Ya kan, saudara. Oleh karena itu kita gak bisa lihat yang gak kelihatan. Tapi kalau saudara punya firman, Roh Kudus kan hidupi itu. Sehingga kita bisa mengerti kenapa kok ini terjadi. Ini yang namanya pewahyuan. Kita mengalami kelepasan dari kutuk. Sehingga kita bisa hidup dalam berkat, hidup dalam kelimpahan. Kita bisa mengalami kelepasan dari kuasa gelap. Karena apa, saudara? Karena saudara punya firman. Firman yang dihidupi, Roh Kudus saudara perlu mengerti. Kenapa bisa ini terjadi? Dan apa yang harus aku lakukan? Lihat sini, saudaraku. Memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang. Telah beroleh kekuatan dalam kelemahan. Ini semua karena apa? Firman. Katakan amin. Janji firman. Ya. Telah menjadi kuat dalam peperangan. Dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Yang katakan amin, saudara. Ya.
Ini penting. Firman bicara pengenalan akan siapa Tuhan. Kita belajar firman, kenal firman ini supaya kita kenal siapa Tuhan kita. Semakin saudara dan saya mengerti siapa Yesus kita, siapa Tuhan kita, semakin doa saudara jadi doa yang penuh kuasa. Semua keputusan dan perbuatan pekerjaan saudara itu menjadi berhasil. Katakan amin. Hasilnya akan ada. Bermanfaat bukan cuma untuk kita dan keluarga kita, tapi untuk orang-orang sekitar kita. Yang percaya katakan amin saudaraku. Ya, kalau kita nggak kenal Tuhan, saudaraku, maka kita nggak akan pernah bisa punya akses untuk dapatkan apa yang Dia sediakan. Saya kasih contoh. Orang Nazaret, dia kenal Yesus itu hanya sebagai Tuhan, sebagai manusia. Anak Maria, anak Yusuf, saudaranya laki-laki daripada Yudas, Yoses, Yakobus, yang saudara perempuan yang mereka kenal. Mereka kenal Yesus sebagai manusia. Dan Alkitab katakan karena mereka cuma tahu Yesus sebagai manusia, mereka tidak punya akses kepada apa? Hal-hal yang supranatural. Hal-hal yang supranatural mereka punya akses. Alkitab katakan Yesus tidak melakukan banyak mujizat di Nazaret. Karena mereka tidak menghormati mereka. Menghormati kata gak bisa mendapatkan pengenalan, pewahyuan. Ini Tuhan. Bukan yang kamu kenal tetangga kamu. Katakan amin. Makanya saudara, saya melihat begini ya, dalam pelayanan saya. Orang-orang yang bisa melihat saya sebagai hamba Tuhan. Yang dimana Tuhan bisa mengalirkan berkat, mujizat, kesembuhan dan lain sebagainya. Saudaraku, yang mengajar bisa mengubah hidup mereka. Maka mereka akan dapatkan berkat yang dari Tuhan. Orang-orang yang melihat saya, Allah si Sabta, gue tahu dia siapa. Dia gak akan pernah dapat apa-apa. Sekalipun saya doa sampai jerit-jerit, doa saya gak akan masuk dalam diri dia. Makanya ketika Yesus berbicara kepada perempuan Samaria, ya ada satu kata yang Yesus ucapkan. Kalau kamu ngerti karunia Allah yang ada di depan kamu, sesungguhnya kamu akan minta air dari aku. Aku ini wakil Tuhan, saluran berkat Tuhan untuk hidup kamu. Kalau kamu percaya sama aku, apa yang aku katakan, kamu percaya, kamu lakukan, hidupmu tuh berubah. Hidupmu berubah. Dia percaya sama Tuhan. Perempuan Samaria itu, dia balik ke kampungnya, ke kotanya. Semua orang mendengarkan perkataan perempuan ini dan menjadi percaya pada Yesus. Katakan amin. Ini hal. Kalau kita bisa melihat orang tua kita sebagai, kalau saudara masih punya orang tua, whatever dia tuh apa, dia tuh gimana. Yang jelas rata-rata orang tua tuh mengasihi anaknya, mendoakan anaknya supaya anaknya tuh hebat. Kalau seorang anak bisa melihat orang tua ini wakil Tuhan, tempat di mana Tuhan mengalirkan berkatnya lewat orang tua ini. Dengan cara saudara dengarkan nasihatnya, saudara hormati, dihargai dia. Pasti saudara akan menjadi anak yang diberkati Tuhan. Ketika ada murid-murid yang bisa melihat guru-guru ini adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk merancang masa depan saya ke depan. Ketika murid-murid bisa menghormati para guru dan orang tuanya, kepala sekolahnya, dan orang tua murid bisa menghormati para guru, anak-anaknya, dan orang tuanya. Saya percaya berkat Tuhan yang tidak kelihatan itu ngalir ke anak ini. Saudara, ini hal-hal ini yang kita harus tahu. Ini semua firman. Ini akan melepaskan kita dari apa? Kutuk dan kuasa gelap. Saya bisa bersih, katakan amin. Ya kan? Ya kita dulu paling takut sama guru, betul enggak? Kita digebuk sama guru, saya dipukul sama guru. Pernah saya dipukul sama guru, tangannya pukul gitu. Saya enggak berani saya ngadu sama mama saya. Ngerti gak? Nggak berani ngomong sama bapak, ya kan?
kita diam. Karena apa saudara? Tok malah ditambahin nanti. Bukan dibela. Kenapa kok malah ditambahin pukulannya? Karena orang tua kita dulu yang kan selalu ingatkan, kamu harus hormatin guru kamu. Gak mungkin dia bunuh kamu. Itu dulu ya. Pegang pipi saya, pakpok. Awalnya pernah ngadu sama mama saya. Malah ditambahin sama dia. Memang lu nakal. Ya dia bilang gitu kan. Ya, zaman saya masih dulu tuh sekolah saya tuh dulu sekolah SD. Dulu Chunghua, bekas Chunghua diambil pemerintah jadi sekolah negeri. Itu di Pintu Besi, saudara tahu lah itu tuh. Ya kan dulu kan. Guru-gurunya masih guru-guru orang Tionghoa semua. Bekas-bekas sekolah Tionghoa dulu saudara. Mau tua-tua itu. Wah strength gitu. Misalnya ini apa. Tapi kita tuh sayang sama mereka. Kita sangat menghormati mereka. Saudara Yesus. Firman. Saudara mau buat satu kegerakan. Kita baca firman. Saya percaya saudara semua punya HP. HP-nya pasti ada aplikasi Alkitab. Betul gak? Kenapa gak diam dulu sebentar? Oke, yang Januari kita sehari 3 kali nih. Udah doa. Doa sebentar aja doa. Doain 3 pokok doa. Nah masuk lagi. Bacalah satu ayat. Lihat firman. Buka Alkitab. Baca urut kek. Pokoknya yang penting ada ayat yang kita baca, kita masukin dalam pikiran, kita diam sejenak. Saya percaya makin banyak firman yang masuk di dalam badan kita, semakin dahsyat hidup saudara. Ya kan, karakter kita akan diubahkan. Kuasa dan pengurapan Allah, ya kan, karunia Roh Kudus itu makin meningkat. Kalau dua ini karakter dan karisma itu dapat meningkat terus di tahun ini, saya yakin. Saudara akan dikenal sebagai orang-orang yang sakti di akhir zaman. Katakan amin. Ya tidak terkalahkan. Amin saudara, tidak terkalahkan. Ini yang saya mau. Amin. Itulah makanya kenapa kita tiap hari menara doa. Betul saudara. Kita mau isi terus badan kita dengan firman. Tuhan berkati saudara, saya sudah selesai. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak terima kasih untuk doa-doa yang kami sudah panjatkan. Dan kami tahu Tuhan sudah bekerja dengan doa kami dan jawab doa kami. Dan juga kami sudah dengar firman-Mu Tuhan. Kami mau ya Tuhan melakukan, membaca firman-Mu sehari 3 kali Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi pelita ya Tuhan. Pelita ya Tuhan yang menerangi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu turun untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati mereka, rohani mereka Tuhan terus bertumbuh. Jasmani mereka Engkau berkati. Hubungan sosial mereka Tuhan berkati. Keuangan mereka Tuhan berkati. Tuhan terima kasih, aku berdoa tidak ada orang miskin tengah-tengah kami. Semuanya diberkati, semuanya diberkati. Semua hidup dalam kelimpahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati tangan-tangan yang membawa persembahan. Ya Tuhan, persembahan persepuluhan, persembahan syukur, buah sulung Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ya Tuhan, biarlah dalam hidup kami ada keluar buah-buah kebenaran. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Biarlah ya Tuhan, Engkau hadir tengah kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku dan akan ku takut
Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita, ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan, sudah makan lo berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan. Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.